Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan alaika Allah wa salaman ilaika ya Rasulullah. Puji syukur kehadirat Allah Azza wa Jal, dan juga salawat kami haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin pemirsa UB TV yang dirahmati oleh Allah. Kembali lagi bersama dengan saya Wahyu Ainul Yaqin, yang pada kesempatan kali ini insyaallah kami akan membagikan beberapa hal mengenai bulan Syawal. Karena setelah Ramadan tentunya kita merasa kehilangan. Tentunya kita merasa ada sesuatu yang hilang di antara kita, yakni bulan Ramadan. Bulan yang penuh kasih sayang, bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh dengan ganjaran pahala yang tidak terbatas. Hadirin pemirsa UB TV yang dirahmati oleh Allah. Tentunya setelah bergulirnya Ramadan ini datanglah bulan Syawal yang telah kita hadapi sekarang ini. Bulan Syawal itu adalah bulan permulaan sebenarnya. Kalaulah Ramadan itu adalah bentuk penyucian diri terhadap dosa-dosa yang kita miliki, maka Syawal harusnya menjadi permulaan bagi kita. Bulan permulaan untuk melakukan kebaikan. Jangan sampai setelah hilangnya Ramadan hilang pula apa itu namanya kebaikan, kan begitu. Namun sebelum kita bahas lebih jauh tentang Syawal, kami berdoa kepada Allah Azza wa Jal, berdoa untuk bagaimana hati kita tetap tenang, bagaimana hati kita tetap ikhlas menerima apa yang Allah telah takdirkan. Semua masalah-masalah yang kita miliki, saya dan Anda sekalian pemirsa, Allah berikan kemudahan dalam menjalaninya, dalam mencari solusinya, dan Allah bimbing tentunya. Karena saya teringat itu, terkadang Allah memberikan suatu kesusahan, suatu kesedihan, itu hanya untuk mencegah kesedihan yang lebih besar, mencegah kepenyesalan yang lebih besar. إِذْ تُسْعِدُونَ وَلَا تَلْوُونَ عَلَىٰ أَحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ فَأَثَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ. Begitu firman Allah. Jadi ternyata kadangkala itu Allah berikan kesulitan, berikan kesusahan untuk mencegah kesusahan yang lebih besar. Maka untuk saat ini kita berdoa, semoga Allah ridhoi langkah-langkah kita, Allah berikan kesehatan dalam diri-diri kita, Allah berikan kemudahan dalam mencapai cita-cita kita, tentunya dalam melakukan kebaikan. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin pemirsa UB TV yang dirahmati oleh Allah. Kembali tentang Syawal. Syawal itu adalah bulan setelah bulan Ramadan. Banyak ulama memiliki sebuah quote lah kira-kira. Kun insanan, kun rabbaniyan, wala takun ramdaniyan. Begitu kira-kira. Jadilah hamba sebenar-benarnya hamba, hambanya rabbaniyan, hambanya Allah, wala takun ramdaniyan, dan jangan jadi hamba Ramadan. Maksudnya bagaimana itu? Maksudnya adalah jangan kita melakukan kebaikan, jangan kita melakukan amal soleh hanya di bulan Ramadan saja. Karena kalau di bulan Ramadan yang kita tingkatkan amal ibadah kita, maka kita hanya menjadi hamba Ramadan, hanya melakukan kebaikan di bulan Ramadan. Beda halnya dengan kun Rabbaniyan, kita memang melakukan kebaikan karena Allah, baik di bulan Ramadan, baik di selain bulan Ramadan, terutama di bulan Syawal. Karena kalau istilah kata begini, Ramadan itu adalah pembersih diri kita, sehingga setelah Ramadan, maka dosa-dosa yang kita miliki itu mayoritas lah kira-kira akan diampuni oleh Allah. Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban, kan begitu hadisnya. Orang yang berpuasa dengan iman, orang yang berpuasa dengan benar-benar berpuasa akan dihapus segala dosanya. Ghufira lahu ma taqaddam. Dosa-dosanya sebelum Ramadan itu akan terhapus. Hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Sehingga di Syawal ini kita terus tingkatkan amal-amal ibadah kita, amal-amal kebajikan kita, terutama tentang amal-amal yang memang dikatakan oleh para ulama-ulama ibadah mahdzah. Hadirin sekalian yang saya hormati, semoga Allah berikan rahmat kepada kita. Ibadah itu ada dua ternyata. Ibadah itu ada dua. Yang pertama adalah ibadah mahdzah, yang kedua adalah ibadah ghairi mahdzah. Apa itu Ustaz artinya? Ibadatun mahdhatun adalah ibadah yang Allah langsung perintahkan melalui ayat-ayatnya dan hadis-hadis Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam, puasa, salat, zakat, haji, syahadat, dan lain-lain. Yang itu adalah dari ayat Quran, maka itu dikatakan dengan ibadah mahdzah. Sedangkan ibadah ghairu mahdzah adalah ibadah yang Allah tidak perintahkan secara spesifik. Contoh begini. Kalau kita melakukan ibadah mahdzah, maka itu pasti diganjar. Pasti diberikan pahala. Tapi kalau ibadah ghairu mahdzah belum tentu dapat pahala. Inilah perbedaan kita dengan orang-orang yang lain. Dengan orang-orang non-muslim. Dengan orang-orang yang belum tahu apa itu ibadah ghairi mahdzah. Dan ternyata kalaulah kita tahu bahwa ini ibadah, ini perilaku perbuatan bisa membuat atau bisa dikatakan ibadah, termasuk dalam kategori ibadah, maka akan dapat pahala. Sesungguhnya itu nanti yang akan menjadi sumbangsih kita menuju surganya Allah Azza wa Jalla. Katakanlah kita makan, kita minum, kalau tidak diniati atas dasar Allah, maka itu tidaklah dapat pahala. Tapi kalau atas dasar Allah, Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah, niat saya makan untuk bisa beribadah, kuat beribadah. Niat saya berolahraga untuk kuat beribadah, untuk kuat mencari nafkah misalkan. Itu dinilai ibadah makannya, minumnya dinilai ibadah. Maka sesungguhnya setiap pergerakan umat muslim, mulai dari tangan, mulai dari mata, dari telinga, dan semua anggota badan, jika diniatkan atas dasar Allah Azza wa Jal dengan niat lillahi ta'ala, itulah dikatakan dengan ibadatun ghairi mahdhatun. Ibadah yang tidak spesifik Allah berikan. Ibadah yang tidak spesifik yang diperintahkan oleh Allah. Allah dikatakan memerintahkan untuk mencari nafkah. Mencari nafkah. Bisa dengan bekerja ngojek, bisa dengan bekerja membuat ornamen-ornamen bangunan, bisa menjadi arsitek, bisa menjadi dokter. Hanya saja kalau kita tidak diniatkan atas dasar Allah pekerjaan-pekerjaan kita ini, maka tidak ada pahala di sana. Sehingga barangkali saudara-saudara sekalian, ingat nanti esok harinya bangun setelah sholat subuh, sholat, kemudian bersih-bersih kamar, mau berangkat bekerja, diam sejenak dan katakan dalam hati, ya Rabb, aku keluar dari rumah ini untuk mencari nafkah sebagai tanggung jawabku laki-laki kepada anak dan istriku. Maka disitulah barakah Allah ada. Allah lancarkan segalanya. Allah berikan kemudahan. Itu yang dikatakan ibadatun ghairu mahdhah. Apakah orang yang bekerja menafkahi anak istrinya tidak berniat seperti tadi Ustaz, tidak berdiam dan tidak menunduk Ustaz, apakah akan dapat pahala? Tentunya masih dapat. Karena esensi dia bekerja untuk menafkahi. Hanya saja beda antara orang yang benar-benar mengetahui caranya dan tidak mengetahui caranya. Sama halnya dengan begini. Minum itu sama-sama mengenyangkan. Minum dengan makan sama-sama mengenyangkan. Hanya saja minum itu berfungsi untuk apa? Makan dengan makanan karbo, makan sayuran itu fungsinya untuk apa? Beda. Dan manfaatnya juga berbeda. Tentunya orang yang berdoa, benar-benar berdoa sebelum keluar rumah, itulah
yang dikatakan dengan orang-orang yang berilmu yang tahu terhadap ilmunya. Akan lebih banyak pahala yang ia dapatkan. Contoh lagi, ada dua orang yang wudhu. Satu orang ini berwudhu dengan hanya melihat kakak-kakaknya wudhu saja. Orang ini berwudhu karena melihat ayahnya wudhu saja. Tidak tahu perintah wudhu itu seperti apa. Ada satu orang lagi melakukan wudhu, tapi dia tahu bahwa Allah yang memerintahkan wudhu itu. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum. Firman Allah. Maka pahala wudhu dua orang ini berbeda besarnya. Tentunya lebih banyak pahalanya orang yang tahu, karena tahu terhadap ilmunya. Sedangkan orang yang hanya mengerjakan karena melihat, mencontoh atas dasar penglihatan, maka dapat pahala, tapi tidak sebanyak orang yang berwudu sebagaimana dia tahu bahwa Allah memerintahkan itu. Disitulah perbedaannya. Penting kita ketahui saudara-saudaraku sekalian, antara ibadatun mahdhah, ibadatun ghair mahdhah ini. Pemirsa UBTV yang dirahmati oleh Allah, Syawal ini tentunya adalah bulan permulaan bagi kita. Bulan permulaan di mana kita haruslah meningkatkan ibadah kita sebagaimana tingkatan ibadah di bulan Ramadan yang telah kita lewati. Kalaulah di bulan Ramadan kita bisa qiyamul lail, kenapa tidak di bulan Syawal? Kalaulah di bulan Ramadan kita bisa ngaji satu hari satu juz misalkan, di bulan Syawal kenapa tidak? Kalaulah kita bisa bersedekah di bulan Ramadan, di bulan Syawal kenapa tidak? Karena Ramadan itu adalah tempat pahala Ustaz misalkan. Tapi jangan salah, di antara hari-hari setelah bulan Ramadan ada juga hari-hari yang banyak jika kita melakukan ibadah, Allah berikan berlipat-lipat pahala. Justru malah bagi kami, bagi saya, pemikiran saya adalah ketika memang tidak ada hal yang dijanjikan oleh Allah dan kita melakukan itu, itulah hal yang paling indah dan yang paling bagus. Kalau kita ibadah di bulan Ramadan, tingkatan ibadah kita tinggi, itu biasa-biasa saja. Karena bulan Ramadan memang tempatnya orang beribadah. Cuman ketika orang di bulan Syawal masih bisa mengerjakan itu dengan istiqomah, khatam satu bulan satu juz, khatam satu hari satu juz, sehingga 30 hari itu khatam Quran, maka itulah yang dikatakan dengan istiqomah. Kata guru saya itu, saya memiliki guru. Beliau itu namanya Ustaz Abdul Mujib Fahaz, kuliah di Universitas Islam Madinah. Saya diskusi dengan beliau, Ustaz apa yang dikatakan istiqomah itu? Maka beliau berkata kepada saya dari gurunya yang ada di Madinah, istiqomah itu sebagaimana orang menunggang kuda. Bagaimana orang menunggang kuda? Orang menunggang kuda itu tidak hanya santai saja begini jalannya, tapi orangnya ke atas ke bawah. Ke atas ke bawah orangnya. Hanya saja jatuhnya, ini titik. Hanya saja jatuh ke bawahnya tidak sampai jatuh ke lantai. Jatuh di atas punggung kuda. Istiqomah itu seperti itu. Iman itu semua iman. Iman kiai, iman siapapun, iman siapapun. Ustadzkah, gurukah, anakkah, santrikah, orang tuakah, tetap naik dan turun. Al-iman yazid wa yanqus. Saya malas untuk jamaah sekarang, itu normal, manusiawi. Saya malas untuk sedekah, itu manusiawi. Hanya saja kalau orang yang istiqomah, yang dikatakan dengan mustaqim, jatuhnya tidak sampai ke bawah. Jatuhnya masih di setinggi-tingginya imannya orang yang tidak istiqomah lah, kira-kira begitu. Jadi seturun-turunnya orang yang istiqomah, maka setinggi-tingginya orang yang tidak istiqomah. Justru disinilah peluang kita. Bagaimana kita bisa mencari keistiqomahan ini? Bukankah ayat Quran sering mengatakan, contoh ayatnya ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kepada kami siratal mustaqim, jalan yang lurus. Ada yang mengatakan jalan keistiqomahan dalam beribadah. Ibadah tidak hanya
melihat momentum Ramadan saja. Ibadah tidak hanya melihat waktu saja, tapi ibadah atas dasar perintah Allah yang telah ditentukan. Baik itu Ramadan, baik itu Syawal, baik itu Jumadil Akhir. Itulah yang ingin saya sampaikan kepada pemirsa sekalian. Tentang pentingnya kita mengetahui bahwa Syawal ini jangan sampai hilang di hati kita apa yang namanya keistiqomahan beribadah itu. Hadirin pemirsa UB TV yang dirahmati oleh Allah. Mengingat tentang sebuah kegelisahan karena ditinggal Ramadan. Ustaz, saya kalau ditinggal Ramadan itu seakan-akan hati saya sepi. Itu persis sekali sebagaimana sahabat-sahabat ditinggalkan. Sebagaimana sahabat-sahabat ditinggalkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, saya cerita sedikit. Ketika Nabi itu mau meninggal, ketika Nabi itu sudah hampir meninggal lah, tapi belum sangat dekat, mungkin beberapa bulan dan beberapa hari selanjutnya, sahabat itu berdebat, sahabat itu berkomunikasi antara sahabat yang lain. Kalau saya pribadi, saya tidak mau ditinggal Nabi Muhammad. Saya harap saya yang meninggal duluan, kata sahabat. Sepakat para sahabat itu, beberapa sepakat, betul. Kalaulah bisa meminta kepada Allah, aku ingin aku dulu yang dicabut nyawanya oleh Allah, jangan nabiku. Karena aku benar-benar tidak tahu bagaimana caranya hidup tanpa nabi. Cuman ada satu orang itu, dia unik orangnya, dia mengatakan begitu. Kalau aku, kata sahabat yang satu ini, kalau aku berharap nabi yang meninggal duluan. Terkejut para sahabat itu. Kok bisa? Dia ditinggal kekasihnya malah dia seakan-akan bahagia. Maka apa yang dikatakan sahabat tadi yang mengatakan kalaulah bisa aku tidak apa-apa kalau ditinggal Nabi. Katanya begini. Aku ingin Allah menjadi saksi. Ini penting perkataannya, kalimatnya. Aku ingin Allah menjadi saksi bahwa aku tetap beriman. Baik Nabi masih hidup atau Nabi setelah meninggal. Makanya bahasa Arabnya itu kai usaddikuhu mayyitan kama usaddikuhu hayyan. Agar aku bisa menunjukkan kepada semua orang kalau aku masih beriman meskipun Nabi telah wafat. Sebagaimana aku beriman ketika Nabi masih hidup. Lantas Nabi tersenyum kala itu, tersenyum. Mengiyakan jawaban keduanya. Ini baik, ini baik. Makanya ada hadis Nabi. Hayati khairun lakum, wa mamati khairun lakum. Hidupku itu baik untuk kalian. Matiku juga baik untuk kalian. Kenapa seperti itu Nabi? Sahabat bertanya-tanya. Kalau aku masih hidup, aku bisa mengajarkan kesunahan-kesunahan. Aku masih bisa membimbing pada jalan yang benar. Kalau aku sudah meninggal, tentunya aku sudah ada di sisi Allah. Kalau kalian melakukan kebaikan, maka aku akan menguji Allah. Kalau kalian melakukan keburukan, maksiat dilakukan, aku akan langsung memintakan ampunan kepada Allah. Lantas semua sahabat taslim itu menerima. Ya Rabb, begitu bijaksanalah Nabi. Walaupun bahasa paling sempurnanya ketika mengatakan Nabi wafat itu adalah intaqalah ila rafiqil a'la. Nabi hanya berpindah saja, bukan meninggal. Sebagaimana ayat Quran, wala taqulu liman yuqtal fi sabilillahi amwat bal ahya walakin la tash'urun. Jangan sekali-kali kalian mengatakan orang yang syahid itu mati, tapi dia masih hidup. Hanya saja kalian yang tidak tahu. Hadirin pemirsa UB TV yang dirahmati Allah, semoga Allah berikan kemudahan dari kita semua. Apa-apa yang saya ucapkan semoga ada benarnya. Jika salah itu murni dari saya, jika ada benarnya itu murni dari Allah Azza wa Jalla. Hadirin saya kalian, pemirsa UB TV, saya Wahyu Ainul Yakin, mohon izin undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.